Oke, selanjutnya poin ke-11, pemilihan vendor. Di sini perusahaan rekanan penyedia barang dan jasa. Jadi nggak cuma barang, tapi jasa juga. Kenapa di sini vendor harus ditaruh di poin ke-11? Alasannya gini, banyak sekali orang yang pengen jadi Superman. Nah, jadi Superman itu jadi tukang waktu mau bikin kafe ya. Dia jadi pakar interior. Yang kedua, dia jadi tukang, dia jadi mandor ya, tukang iya. Kemudian dia jadi purchasing, belanja kemana-mana. Dia jadi HRD, interview sendiri. Dia jadi quality control, dia bikin produk sendiri dan ditentukan sendiri. Bagus nggak kayak gitu? Bagus aja, karena bisnis itu harus seperti itu ya. Kita harus nyemplung di dalamnya. Tapi masalahnya banyak orang yang akhirnya perfeksionis dan semua diukur dari sudut pandang kita aja. Nah, interior, penggabungan ya. Saya mau di sudut sana konsepnya vintage, pinggir sana konsep retro. Oke, vintage sama retro masih bagus. Kemudian di sisi sana saya mau Skandinavian, misal. Di sini mau minimalis, bohemian. Nah, kadang kan itu bentrok. Bukan masalah cornernya yang salah atau konsepnya salah, enggak. Tapi di situ harus ada kurator. Ini bagus nggak? Jangan sampai nanti konsep interiornya habisnya banyak, mahal, ribet, terus bagus menurut sudut pandang kita. Menurut konsumen kok jelek ya, aneh ya. Masa di sini ada konsep tradisional, misal tradisional Jawa. Terus di sini ada konsep modern. Di sini ada K-popnya, itu kan aneh ya, misal. Jadi di masalah vendor, yang pertama kita buat adalah list. Yang kita butuhkan nanti apa aja. Pertama, misal kita nanti butuh desain 3D buat bangunan, interiornya seperti apa. Kita cari vendor, bisa ketik di Google ya, jasa gambar desain interior. Bisa. Terus yang kedua yang harus kita siapkan setelah desain, bisa supplier pengadaan equipment bar. Nah, itu bisa. Yang ketiga, supplier bahan baku minuman. Semuanya kita tentukan dulu di awal, kita pakainya apa. Misal di Google saya ketik bahan baku minuman, keluar ada Bois, ada Bekas Baru. Kalau Bois kan brand, kalau Bekas Baru ini tokonya. Kemudian ada Tovin, misal ada Monin. Dari sini nanti nggak kita langsung pakai satu, nggak. Saran saya adalah hubungi mereka semuanya. Bisa minta katalog nggak atau surat penawaran. Kemudian dilakukan negosiasi. Pak, ini harga price listnya berapa? Satu botol, misal harga kayak misal sirup kayak gini ya. Ini sirup Bois. Harga satu botol 84.000. Oke, ada nggak cabangnya di kota saya? Misalnya ini saya bikin video di Jogja. Oh, di Jogja ada. Kalau di Jakarta belum ada. Ongkos kirimnya berapa? Kalau saya beli satu, harganya berapa? Kalau saya beli satu karton atau mungkin 10 karton, itu berapa? Ada nggak budget promosi? Nah, kayak gitu. Ada nggak branding? Misal kita punya kafe, kemudian saya pakai ini, botolnya pakai ini, saya kasih space buat neon box di depan. Nah, itu kira-kira saya dapat nggak? Dapat apa? Dapat benefit yang lebih, keuntungan yang lebih. Misal dikasih biaya branding 5 juta per tahun atau per bulan. Nah, itu bisa dilakukan negosiasi seperti itu. Ini masih dari pemilihan vendor aja. Jadi keuntungannya nggak cuma mempersingkat waktu kita dalam belanja, enggak. Tapi biasanya sudah termasuk dikirim, dipastikan aman, harganya oke. Nah, kayak gitu. Itu dari bahan baku. Dari alat juga sama. Banyak orang yang menganggap kalau di marketplace ya, di handphone, di marketplace itu semuanya bisa dibeli. Oke, saya setuju itu, tapi banyak yang nggak mikir di masalah biaya pengiriman, garansi. Kemudian kita lihat, saya mau beli espresso mesin,
kayak misal itu, kayak Apia, ya, Simonelli Apia. Saya buka di Jogja, saya cek di marketplace, ternyata yang paling murah di Jakarta, padahal selisihnya itu harga distributor Jogja sama Jakarta itu selisihnya 200.000. Lah itu ongkirnya aja berapa juta kan gitu. Belum lagi kalau kita seandainya belanja, oh itu distributornya misal Tovin di mana, di Jakarta. Waktu kita beli di sana belum termasuk packing kayu dan lain sebagainya ya, asuransi, ada garansinya enggak, itu nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Jadi penyedia barang saran saya cari yang lokal dulu, yang terdekat, diadu secara harga, diadu dari negosiasi yang lainnya, beli 1, beli 2, beli 3, ada potongan enggak, kemudian waktu kita grand opening nanti kita dikasih apa nih, ada budget promonya enggak, nah, kayak gitu. Ini untuk bahan baku. Pemilihan vendor selanjutnya adalah pemilihan vendor misal interior. Banyak orang yang gambar berjalan, ini bahaya. Gambar berjalan itu saya punya bangunan misal kayak gini, saya nggak rencanakan, oh ini udah cukup bagus misal, kemudian next saya tambahin gambar apa Power Rangers misal di sini, atau gambar Spiderman. Aneh kan, konsep tradisional ada gambar semacam itu. Konsep-konsep semacam itu nggak semuanya nanti dadakan, nggak juga stuck. Ada kafe yang saya datang mulai tahun pertama sampai tahun ke-10 itu tetap nggak ada perubahan interior, nggak ada eksterior, nggak ada. Saran saya itu direncanakan dengan pakai gambar. Jadi di pemilihan vendor ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui harga, mengetahui spesifikasi, biar kita tidak terjebak harga katanya dan katanya. Terus yang keempat, fungsi dari vendor adalah untuk plan jangka panjang. Jadi kalau kita beli di marketplace atau di mana itu kadang sebulan barangnya sekarang ada, tapi waktu kita nanti butuh 3 bulan lagi kadang habis, dan itu nggak jadi prioritas kita, dan kita nggak diprioritaskan. Tapi kalau kita langsung distributor, kita ada kontrak kerjasama ya, itu semakin kuat nanti ke depannya. Jadi pemilihan vendor fungsinya biar kita nggak jadi Superman, apa-apa kita kerjakan, kuratornya kita yang menilai sendiri, nggak dengerin kata orang lain. Saran saya adalah serahkan pada ahlinya, cari vendor yang kompeten di bidangnya. Trik yang pertama adalah saya ngumpulkan lebih dari 1 vendor, misal interior ya, desain grafis gitu. Saya suruh mereka kirim penawaran harga untuk gambar berapa, kalau sama borongannya berapa. Dari situ saya masukin, saya tampung semuanya. Kemudian saya suruh mereka pitching, jadi presentasi. Saya jadwalkan. Setelah mereka presentasi, kita akan tahu ya speknya seperti apa, harganya berapa, sistem pembayarannya seperti apa. Dari situ biasanya yang saya lakukan pertama adalah desain interior dulu, desain bangunan. Itu selesai, kepegang, kadang pembangunan nggak harus ke mereka, akan saya lelang lagi ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu jadi saya cari 2, 3, sampai 10 vendor. Saya punya gambar semacam ini dengan spek semacam ini, kayak misal bangunan joglo, kayunya dari Meranti itu berapa, dari Jati berapa, semacam itu. Kemudian mereka akan pitching ke saya ataupun tim, biasanya kayak gitu. Dari situ nanti kita tahu, oh vendor A ini harganya 100 juta, vendor B ini bisa 80 juta, ini ada yang 90 juta tapi bayarnya bisa tempo atau termin 6 bulan, ada yang kayak gitu. Nanti dari situ kita nggak dibohongin. Jadi istilahnya nanti seringnya ya banyak orang yang setelah bangunan jadi akhirnya dia kecewa, lu mas ini saya baru buka 1 minggu kok gentengnya udah bocor. Nah,
Padahal kita pakai vendor dari Jakarta, mereka udah pulang, ya udah selesai. Nilai garansinya seperti apa? Nah, ini vendor harus di screening di awal, nggak cuma alat, nggak cuma bahan, tapi secara keseluruhan, mulai sistem, mulai kelistrikan, water wash, air, dan lain sebagainya. Yang kemarin, yang sebelumnya ya, saya tulis di RAB, itu semuanya kalau bisa pakai vendor. Dan notes di sini tanda kutip, pakai vendor nggak harus mahal, pakai vendor nggak harus projectnya anggarannya gede, kecil pun bisa. Saya pernah waktu itu mau bikin franchise ya, minuman pakai rombong. Di pengerjaan saya pertama adalah saat ini itu cuma pakai 1 gerobak, tapi target saya di 2 tahun ke depan saya ada 1000 gerobak. Yang saya presentasikan ke vendor adalah saya mau bikin 1000 gerobak. Saya minta didesainkan, dan saya minta setelah didesainkan, saya minta penawaran harga. Kalau beli 1 berapa, 100 berapa, 1000 berapa. Itu saya pakai sekitar 6 vendor kirim penawaran ke saya. Akhirnya apa? Harga yang saya dapatkan murah, saya nggak bohongin mereka. Setelah 1 rombong selesai, ternyata dalam 2 bulan saya punya 10 bot rombong. Saya pesan ke mereka lagi, karena kan udah ada, saya udah tahu ya, ternyata dia yang speknya paling bagus, harganya paling oke, paling terjangkau, kompetitif. Dan yang ketiga adalah pengerjaannya, misal tepat waktu, spesifikasi semuanya sama. Itu pentingnya vendor. Banyak vendor yang banyak vendor ini dari banyak klien ya, ini nggak di-maintenance, nggak dilakukan penawaran, nggak, cuma beli aja di toko A, nanti kehabisan beli di Indomaret, nanti beli di Tokopedia, kadang beli di, itu banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Perusahaan kita nggak bertumbuh dan nggak punya rekanan. Padahal rekanan itu nggak ngomongin masalah harga aja, tapi kita ngomongin masalah di masalah jangkauan pemasaran juga. Panjang untuk pemilihan vendor, tapi harus di list interior, mulai marketing, kemudian ada vendor pengerjaan sipil, bangunan, ada yang khusus interior, ada yang lighting, misal water system, dan lain-lain ya. Ini untuk poin 11. Jadi penekanannya di situ. mlgcoffee.com